Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, dengan keadaan yang baik gitu dan lancar segala urusannya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Hukum Pajak, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang pajak daerah. Jadi pajak daerah ini menjadi salah satu bagian penting yang dipelajari dalam mata kuliah Hukum Pajak, di mana pajak daerah ini juga memiliki kontribusi yang sangat besar begitu ya, dalam rangka pengelolaan pendapatan dari negara gitu ya, terutama dari sektor atau di wilayah daerah itu sendiri. Secara umum, saudara-saudara sekalian, pajak daerah itu terbagi menjadi dua, yang dapat diambil oleh pemerintah provinsi dan yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan fokus pada pajak yang diambil oleh pemerintah provinsi. Apa saja pajak-pajaknya, siapa saja eh, subjek dari pajak daerah provinsi gitu ya. Kemudian bagaimana perinciannya, kita akan bahas sebentar lagi. Pemerintah daerah itu dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengacu ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di situ diatur ya secara cukup komprehensif itu apa saja pajak-pajak yang boleh dipungut dan apa saja pajak yang tidak boleh dipungut gitu ya, terutama pajak daerah. Maka pajak yang tidak diatur di dalam undang-undang tersebut tentu tidak dapat dipungut atau tidak dapat diambil oleh pemerintah daerah pada wajib pajak. Jenis pajak dapat tidak dipungut itu dalam dua hal. Yang pertama karena potensinya kurang memadai, dalam artian ketika di dalam daerah tersebut dia masuk dalam kategori objek pajak gitu, tapi ternyata potensinya kurang memadai untuk diambil, ya artinya itu tidak perlu untuk diambil daripada nanti akan membebani masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Jadi boleh saja, kira-kira begitu ya, pemerintah daerah tidak memungut pajak daerah tetapi harus dibarengi dengan pembuatan kebijakan, di mana pembuatan kebijakan ini tidak hanya melibatkan kepala daerah saja, tetapi harus juga mengajak atau bersama-sama dengan DPRD, baik itu DPRD level provinsi ataupun DPRD pada level kabupaten kota. Jadi tergantung atau disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Jenis pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Perda mengenai pajak dan retribusi. Jadi Perda ini kan dibentuk atau disusun tidak hanya oleh kepala daerah, tetapi bersama-sama dengan DPRD. Dan kalian nanti juga bisa cek ya di masing-masing daerah kalian, di masing-masing kota kabupaten kalian, atau di masing-masing provinsi kalian, ada ataukah tidak gitu ya, peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi. Harusnya ada, karena ini adalah konsekuensi logis begitu ya, pelaksanaan pemungutan pajak yang ada di daerah kan harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah peraturan daerah.
Saudara-saudara sekalian, ini beberapa contoh pajak daerah yang diambil oleh pemerintah provinsi. Pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, atau yang sering disebut atau dinamakan PKB, jadi singkat PKB begitu ya. Kemudian ada bea balik nama kendaraan bermotor yang disingkat BBNKB. Kemudian ada pajak alat berat atau PAB. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB. Ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, ya. Ada juga objek pajak mineral bukan logam dan bantuan. Kita coba pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi siapa yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda 2, ya, kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 3, gitu ya, itu terkena pajak, namanya pajak kendaraan bermotor. Nah, sederhananya sebenarnya kalian bisa melihat itu kalau kalian punya STNK, nah di situ kelihatan berapa pajak kendaraan bermotornya. Dan itu yang mengambil adalah pemerintah provinsi gitu ya. Nah, kalian biasanya kan bayar begitu di Samsat begitu ya. Nah, itu adalah satu bentuk gitu ya pengambilan pajak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada wajib pajak. Dan antar satu tipe kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan bermotor yang lain itu berbeda-beda gitu. Tergantung nanti harga kendaraan bermotornya berapa, maka itu juga akan berbeda pula pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Apa yang dimaksud dengan BBNKB ini? Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, karena hibah, karena warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Ya, jadi ketika sederhananya begini, jadi ketika ada apa namanya jual beli gitu ya antara satu dengan yang lain gitu, dan ketika proses jual beli itu ada pergantian nama ya, dari kendaraan bermotor, maka disitulah pemerintah provinsi bisa mengambil pajaknya begitu. Jadi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Yang berikutnya adalah pajak alat berat. Ini adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Jadi alat-alat berat yang biasanya dipakai untuk kepentingan proyek begitu ya, crane, kemudian apalagi itu ekskavator dan lain sebagainya gitu ya, itu juga eh, terkena pajak itu. Jadi bagi seseorang yang memiliki alat berat itu kena pajak, dan itu yang mengambil adalah pemerintah provinsi. Berikutnya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Jadi PPKB ini adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Jadi penggunaan ya, bahan bakar kendaraan itu juga terkena pajak, sudah sekalian. Yang itu juga diambil oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada pajak air permukaan atau PAP. Ini pajak ini diambil pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Jadi kepentingan-kepentingan usaha ya yang menggunakan air permukaan gitu ya, maka usaha tersebut atau seseorang tersebut harus juga membayar pajak itu. Dan pajak itu diambil oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada pajak rokok, pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Jadi pajak rokok ini dibebankan kepada siapa? Ya, kepada eh, pengusaha rokok gitu, ya. Dan pajak rokok ini diambil nanti
presentasi dari cukai rokok. Jadi rokok itu selain terkena cukai juga ada pajak rokoknya. Ya, ada istilah DBHCHT gitu ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, selain kena cukai juga kena pajak. Nanti detailnya kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian juga ada absen pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini absen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak mineral bukan logam ya, dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi absen ini adalah pajak lain yang bisa dibebankan begitu ya kepada mineral bukan logam dan batuan. Nah, ini biasanya dibebankan kepada mereka atau di sektor pertambangan begitu ya. Jadi pemerintah provinsi juga punya wewenang untuk memungut itu atau mengambil pajak dari mineral bukan logam dan batuan. Oke, kita ulas satu persatu. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, pajak alat berat, ya, PAB, pajak air permukaan, itu dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Nah, dalam arti di sini yang menetapkan adalah gubernur. Dasar pemungutan menggunakan surat ketetapan pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang. Ya, ini ini maksudnya bagaimana? Ya, penetapan pajaknya, ya. Jadi agar wajib pajak ini dapat membayar pajaknya harus ada penetapan terlebih dahulu. Penetapan oleh siapa? Oleh gubernur, kan begitu. Dan penetapan itu dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah. Selain surat ketetapan pajak daerah juga ada surat pemberitahuan pajak terutang. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jenis pajak berikutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, pajak rokok, absen pajak mineral bukan logam, itu dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Artinya mekanismenya adalah self assessment begitu ya, penilaian sendiri. Misalnya berapa yang dihasilkan, kemudian berapa eh, yang didapat. Nah, itu yang menghitung adalah subjek pajak itu sendiri gitu, bukan didasarkan pada penetapan dari kepala daerah atau dari gubernur, tapi dari orang tersebut atau dari badan hukum tersebut. Nah, dasar pemungutan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah. Jadi diisi sendiri, di mana surat pemberitahuan pajak daerah inilah nanti akan dijadikan dasar gitu ya untuk menghitung pajaknya itu berapa, sudah sekalian. Oke, ya ini pajak kendaraan bermotor. Objek PKB atau objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Jadi kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor itu merupakan objek PKB. Kalau seseorang atau badan gitu tidak memiliki dan tidak menguasai kendaraan bermotor, ya dia tidak, itu bukan merupakan objek pajak PKB. Nah, objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kalian beli sepeda motor misalnya atau beli mobil, itu kan harus didaftarkan. Daftarkan kemana ya? Ke wilayah provinsi. Kalau di Jawa Timur ya di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, begitu ya, sesuai dengan di mana kalian tinggal. Nah, ternyata juga ada pengecualian ya dari objek PKB. Apa saja pengecualian dari objek PKB itu? Yang pertama adalah kereta api. Jadi kalau kalian punya kereta api itu tidak ada pajak kendaraan bermotor gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya ada dari kalian yang punya usaha kereta api begitu ya di satu waktu nanti misalnya. Kalau sekarang kan ya kereta api dikelola oleh PT KAI yang itu menjadi bagian dari milik negara begitu. Selain kereta api ada kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Jadi kendaraan bermotor yang dipakai oleh gitu ya, oleh TNI gitu ya, oleh polisi gitu, itu tidak terkena pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dipakai oleh kedutaan.
ya. Kedutaan negara lain, kemudian konsulat, ya, atau perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Maksudnya asas timbal balik itu bagaimana? Ini berlaku juga bagi kedutaan besar Indonesia di negara lain. Gitu. Mereka pun juga tidak dikenai pajak kendaraan bermotor. Atau lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Misalnya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional semacam PBB gitu ya, United Nations itu juga tidak terkena gitu ya pajak kendaraan bermotor. Kemudian juga ada pajak yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, ya itu tidak kena itu. Nah, definisi energi terbarukan ini kan ya energi yang memang di luar energi fosil gitu ya, di luar energi bahan bakar dari minyak bumi gitu. Misalnya dari kalau sekarang kan ada Pertalite begitu ya, ada Dexlite gitu ya. Nah, kalau kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan itu tidak dikenai pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Yang berikutnya adalah kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu bisa mengatur beberapa objek pajak yang tidak atau yang dapat dikecualikan begitu ya. Jadi tidak semua eh, apa objek pajak itu bisa diambil begitu oleh pemerintah provinsi. Ada subjek PKB ya, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Jadi siapa yang memiliki atau siapa yang menguasai, maka dialah subjek pajak kendaraan bermotor. Kemudian wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi mereka yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan, dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Itu yang terkena pajak, ya, yang terkena atau dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Jadi dari nilai jual kendaraan bermotor, kemudian yang kedua adalah bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan. Nah, ini yang di awal tadi saya singgung bahwa dasar pengenaan PKB itu antar satu motor dengan motor yang lain berbeda gitu ya jumlahnya, besarannya. Semakin mahal nilai jual kendaraan bermotor, maka semakin besar pula pengenaan PKB gitu ya, atau pajak PKB, pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan kepada pemerintah provinsi. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 1,2%. Yang kedua, untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Nah, kalau kalian punya jumlah kendaraan bermotor gitu ya, lebih dari 2 atau sama dengan 2, maka kalian sudah dikenakan pajak progresif. Semakin banyak ya semakin besar pula pajak yang dikenakan. Tarif PKB atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, pemerintah daerah ditetapkan paling tinggi 0,5%. Ini jumlahnya relatif lebih kecil ya kalau kita bandingkan dengan untuk kepentingan di luar kepentingan umum atau untuk angkutan umum. Tarif PKB ditetapkan dengan Perda. PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak pendaftaran ke kendaraan bermotor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor, ya. Penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Jadi ketika ada penyerahan gitu,
terhadap kendaraan bermotor itu merupakan objek PKB. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah penyerahan atas, nah ini hampir sama ini ya dengan pajak kendaraan bermotor. Ada kereta api, kemudian kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kemudian kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Kemudian ada kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Kecuali, jadi kalau ada kendaraan bermotor dari luar negeri, gitu ya, itu juga ada atau tidak dapat dikecualikan dari pengenaan pajak, gitu ya, biaya biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang pertama adalah atau dikecualikan untuk diperdagangkan karena ya pajak ini. Kemudian untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Kepabeanan Indonesia digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Jadi kalau eh, kendaraan bermotor dari luar negeri ini dipakai untuk objek penelitian, gitu ya, untuk olahraga bertaraf internasional itu tidak dikenai pajak. Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Itu subjeknya. Jadi mereka yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur. Tarif BBNKB itu ditetapkan paling tinggi sebesar 12%. Nah, ini cukup tinggi ini ya. Jadi tarif BBNKB-nya itu ditetapkan paling tinggi 11-12%. Khusus untuk daerah yang tingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Ini daerah-daerah yang tidak punya kabupaten kota, gitu ya, atau provinsi yang tidak punya kabupaten kota, maka jumlah BBNKB-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak atau yang memiliki daerah kabupaten kota. Tarif BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah, gitu ya. Jadi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, kita lanjut ke jenis yang berikutnya adalah pajak alat berat. Objek PAB adalah kepemilikan atau penguasaan alat berat. Yang dikecualikan dari objek PAB adalah kepemilikan atau penguasaan atas apa? Alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah dan tentara nasional Indonesia, dan termasuk juga dari kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi alat-alat berat yang dimiliki oleh pemerintah, yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dimiliki oleh tentara nasional Indonesia, yang dimiliki oleh kepolisian itu tidak dikenai pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Alat berat yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, ya, dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah itu juga dapat dikecualikan dari objek PAB. Kemudian ada kepemilikan dan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur di dalam peraturan daerah. Subjek pajak PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Wajib pajak PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat. Dari jumlah nilai jual alat beratnya itu berapa itu. Namanya alat berat itu kan pasti ya harganya mahal itu kan. Nggak ada alat berat yang harganya di bawah 100 juta itu. Pasti mahal-mahal itu, bisa di atas 1 miliar gitu. Nah, sehingga tarif PAB itu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Ya. Ya, kalau kita hitung-hitung kasar saja misalnya 2M, 0,2%-nya kan udah cukup besar itu ya. Sudah sekalian. Nah, dan tarif PAB ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis ini, saya percepat ya karena
recorder di Zoom ini kan terbatas 40 menit paling tidak maksimal. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor PPKB, PBBKB adalah penyerahan objeknya adalah penyerahan PBBKB bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Subjek pajak PBBKB adalah konsumen BBKB. Wajib pajak BBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. Jadi, penyedianya siapa itu? Jadi penyedianya itu adalah Pertamina, maka Pertamina lah yang kemudian memungut itu ya. Penyedia BBKB adalah produsen. Nah, ini ya. Jadi penyedia BBKB adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan BBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan, gitu ya, dikenakan pajak pertambahan nilai. Tarif BBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif BBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif BBKB untuk kendaraan pribadi. Untuk jenis BBKB tertentu, pemerintah dapat menyesuaikan tarif BBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga. Penyesuaian tarif BBKB ditetapkan dengan peraturan presiden, gitu ya. Tarif PBBKB ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi ada penyesuaian begitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menetapkan peraturan daerah yang tentu ini juga mengacu pada peraturan presiden. Dan ini juga menyesuaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor gitu. Kenapa begitu? Ya karena kan nilai jual misalnya per liter itu kan berbeda-beda gitu ya. Artinya juga menunggu kebijakan pemerintah. Kalau sekarang kan memang harganya relatif lebih mahal karena subsidi itu kan dikurangi ya oleh pemerintah pusat. Berikutnya adalah pajak air permukaan. Mohon maaf saya percepat ya. Jadi, objek PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan permukaan yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan untuk apa? Untuk keperluan dasar rumah tangga. Jadi PAP itu kalau keperluan untuk dasar keperluan rumah tangga itu nggak perlu bayar pajak gitu. Untuk pengairan pertanian rakyat itu juga nggak ada pajaknya. Misalnya untuk irigasi ya itu nggak ada pajaknya. Untuk perikanan rakyat misalnya masyarakat gitu ya ya dengan ini dengan jumlah yang terbatas tentu bukan usaha perikanan yang besar gitu. Kalau untuk perikanan besar untuk industri perikanan ya tentu ada pajak air permukaannya. Untuk keperluan keagamaan itu juga tidak terkena pajak itu dikecualikan. Kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan atau di daratan air payau itu tidak terkena pajak. Misalnya untuk pengambilan air laut untuk kepentingan tambak garam. Nah, itu tidak ada atau tidak terkena pajak daerah atau dapat dikecualikan. Kegiatan lain ditetapkan dalam Perda dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, subjek PAP adalah orang pribadi atau badan melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan. Nah, ini nanti dibaca pelan-pelan. Harga dasar air permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya peneliharan dan pengendalian sumber daya air permukaan. Bobot air permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor lokasi pengambilan air, volume air, kewenangan pengelolaan sumber daya air, besaran nilai perolehan air ditetapkan dengan peraturan gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar air permukaan dan bobot air permukaan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Ya. Dan tarif itu didasarkan atau ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP. PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air permukaan berada. Jadi kalau air permukaan itu diambil misalnya di wilayah provinsi Jawa Timur, sedangkan usahanya itu di wilayah provinsi Jawa Tengah, maka membayarnya harus ke pemerintah provinsi Jawa Timur.
Jadi terletak di mana itu pada saat mengambil, gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lain yang dikenai cukai rokok. Jadi cukai, ya selain kena cukai, rokok juga kena pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ya, coba nanti diidentifikasi apa saja rokok-rokok yang tidak kena cukai gitu. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Nah, ini subjek pajaknya adalah konsumen rokok. Cuman kan nanti tetap gitu ya. Yang membayar adalah ya produsen rokok gitu. Jadi konsumen rokok itu membayar pajak rokok, maka produsen rokok lah yang nanti akan membayarkannya kepada pemerintah provinsi. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Nah, ini barang-barang nih ya. Jadi pajak rokok itu dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Jadi barang-barang secara bersama-sama, itu tidak berbeda penarikannya. Jadi satu kesatuan. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke rekening kas daerah, kas umum daerah provinsi, ya kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan peraturan menteri. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Jadi cukainya berapa, itulah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak rokok. Nah, berapa besarannya? Tarif pajak rokok itu ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Artinya apa? Pajak rokok itu jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak rokok dengan tarif pajak rokok. Nah, itu kira-kira materi kita pada siang hari ini, saudara-saudara sekalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa chat di WA group begitu ya. Dan mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya tentang pajak daerah, terutama pajak daerah yang dapat diambil oleh pemerintah provinsi. Terima kasih banyak. Saya akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.